Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Madiun, ada satu rumah besar yang tak pernah benar-benar gelap. Saat rumah-rumah lain memadamkan lampu selepas tengah malam, cahaya kuning dari lantai dua rumah itu justru masih menyala. Tirainya selalu tertutup rapat, pintunya jarang dibuka. Namun, dari balik temboknya yang tinggi, terkadang terdengar suara langkah kaki berjalan mondar-mandir, seolah ada beberapa orang yang belum juga tidur. Rumah itu milik Larasati, usianya hampir 40 tahun, tetapi wajahnya tampak jauh lebih muda. Kulitnya bersih, rambutnya panjang dan hitam, sementara sorot matanya membuat banyak lelaki sulit berpaling. Warga mengenalnya sebagai pemilik toko emas terbesar di kecamatan. Ia juga mempunyai usaha catering, beberapa rumah kontrakan, serta tanah luas yang tersebar di sejumlah desa. Tidak ada yang benar-benar mengetahui dari mana semua kekayaan itu berasal. 10 tahun sebelumnya, Larasati masih berjualan nasi pecel di depan rumah kontrakannya. Ia hidup sendirian, terlilit utang, dan sering didatangi penagih pinjaman. Namun dalam waktu singkat, kehidupannya berubah. Warung kecilnya berkembang menjadi rumah makan. Setelah itu, ia membeli toko emas, tanah, kendaraan, dan akhirnya membangun rumah besar yang menyerupai kediaman seorang bangsawan. Anehnya, semakin banyak harta yang dimiliki Larasati, semakin sedikit orang yang berani mendekatinya. Bukan karena ia sombong, bukan pula karena ia suka membuat masalah. Warga menjauhinya karena Larasati telah menikah sebanyak 3 kali, dan ketiga lelaki yang menjadi suaminya selalu mengalami nasib buruk. Suami pertamanya bernama Bagas, seorang pedagang hasil bumi yang terkenal ramah. Setelah menikahi Larasati, usaha Bagas berkembang pesat. Truk-truk pengangkut hasil panennya keluar masuk desa hampir setiap hari. Akan tetapi, tepat 100 hari setelah pernikahan mereka, Bagas menghilang ketika melakukan perjalanan menuju Malang. 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di dasar jurang dekat lereng Gunung Kawi. Polisi menyatakan kendaraan Bagas mengalami kecelakaan. Namun, warga yang ikut mengevakuasi jenazahnya mengatakan tidak ada luka besar di tubuh lelaki itu. Wajahnya justru tampak pucat, seperti kehilangan seluruh darah, sementara kedua tangannya menggenggam erat segumpal tanah hitam. Setahun kemudian, Larasati menikah lagi. Suami keduanya bernama Damar, seorang pengusaha bahan bangunan asal Surabaya. Damar dikenal berhati-hati dan jarang bepergian sendirian. Ia bahkan memasang kamera pengawas di hampir setiap sudut rumah Larasati. Namun, keamanan itu tidak mampu menyelamatkannya. Pada malam Jumat Kliwon, Damar ditemukan meninggal di kamar yang terkunci dari dalam. Tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada bekas perlawanan. Hanya ada tanah hitam memenuhi mulutnya serta sehelai kain merah terikat pada pergelangan tangan kirinya. Rekaman kamera pengawas dari malam kematiannya juga tidak pernah ditemukan. Larasati mengatakan seluruh alat perekam tiba-tiba rusak karena sambaran petir. Padahal malam itu langit Madiun cerah dan tidak turun hujan sedikit pun. Setelah kematian Damar, Larasati sempat hidup sendiri selama 2 tahun. Warga mengira ia tidak akan menikah lagi. Akan tetapi, seorang lelaki muda bernama Arya kemudian datang ke desa. Arya mengaku bekerja sebagai konsultan usaha. Tidak ada yang tahu dari mana ia mengenal Larasati. Mereka jarang terlihat bersama, tetapi hanya beberapa bulan setelah kedatangannya, keduanya melangsungkan pernikahan secara tertutup. Tidak ada pesta besar, tidak ada panggung hiburan, bahkan tidak ada keluarga Arya yang hadir. Warga hanya melihat sebuah mobil hitam meninggalkan rumah Larasati selepas maghrib. Di dalamnya, Larasati duduk mengenakan kebaya merah tua, sementara Arya memakai pakaian serba hitam.
mobil itu baru kembali menjelang subuh. Seorang penjaga warung di tepi jalan mengaku sempat melihat kendaraan mereka bergerak ke arah Malang, ke arah Gunung Kawi. Sejak malam pernikahan itu, Arya tidak pernah terlihat lagi. Larasati mengatakan suaminya pergi bekerja ke luar negeri, namun tidak ada seorang pun yang pernah menerima kabar darinya. Nomor telepon Arya tidak aktif, seluruh akun media sosialnya hilang, bahkan barang-barangnya lenyap dari rumah seolah lelaki itu tidak pernah tinggal di sana. Meskipun tidak ditemukan jenazah, Larasati membangun sebuah makam untuk Arya. Makam itu diletakkan tepat di samping makam Bagas dan Damar. 3 makam berjajar di sudut pemakaman desa, dinaungi pohon kamboja tua. Batu nisannya terbuat dari marmer hitam. Tidak ada keterangan mengenai penyebab kematian. Hanya terdapat nama serta tanggal yang terpahat rapi. Sejak itulah warga mulai menyebut Larasati sebagai janda dari 3 makam. Pada siang hari, Larasati hampir tidak pernah mendatangi pemakaman. Ia tetap menjalankan usahanya seperti biasa. Ia tersenyum kepada pelanggan, memberi sedekah kepada tetangga, dan menyumbang ketika desa mengadakan kegiatan. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, tepat selepas tengah malam, Larasati selalu keluar dari rumahnya seorang diri. Ia berjalan menuju pemakaman dengan membawa keranjang berisi bunga melati, mawar merah, dan 3 kuntum kantil. Di tangan kanannya tergenggam sebuah lentera kecil. Sementara di tangan kirinya, ia membawa kendi tanah liat yang ditutup kain merah. Tidak ada warga yang berani mengikutinya. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Raka memutuskan membuktikan cerita yang selama ini hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Raka adalah anak penjaga makam. Sejak kecil, ia terbiasa melewati pemakaman pada malam hari. Ia tidak mudah percaya pada cerita hantu, kutukan, ataupun pesugihan. Menurutnya, semua kecurigaan terhadap Larasati hanya muncul karena warga iri melihat kekayaan seorang janda. Malam itu, Raka bersembunyi di balik semak dekat pohon kamboja. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, angin pun seperti berhenti bergerak ketika Larasati memasuki area pemakaman. Perempuan itu berhenti di depan 3 makam suaminya. Ia menyalakan dupa, menaburkan bunga, lalu menuangkan cairan berwarna gelap dari dalam kendi. Setelah itu, ia duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala. Bibirnya bergerak perlahan. Raka tidak dapat mendengar seluruh ucapannya, namun di antara desir daun kamboja, ia sempat menangkap 1 kalimat. 2 telah dibayar, 1 belum disempurnakan. Sesaat kemudian, tanah di atas makam ketiga bergerak. Raka menahan napas. Matanya terpaku pada makam Arya. Mula-mula hanya retakan kecil yang terlihat di permukaan tanah. Kemudian retakan itu melebar, seolah ada sesuatu dari bawah yang sedang berusaha keluar. Larasati tidak berlari. Ia justru tersenyum. Dari dalam makam terdengar suara ketukan sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Larasati menempelkan telapak tangannya pada batu nisan Arya, kemudian berbisik bahwa waktunya belum tiba. Ketukan itu langsung berhenti. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara laki-laki menangis dari bawah tanah. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Saat ia mencoba mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suara patahan kecil itu terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Larasati perlahan menoleh ke arah semak. Wajahnya masih cantik, tetapi sorot matanya telah berubah. Kedua bola matanya tampak hitam seluruhnya, tanpa bagian putih sedikit pun. Raka berlari meninggalkan pemakaman tanpa berani menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari kejauhan. Lambat
tetapi tidak pernah berhenti. Keesokan paginya, Raka ditemukan demam tinggi. Selama 3 hari ia terus mengigau tentang pengantin berbaju merah dan 3 lelaki yang berdiri tanpa wajah di depan sebuah bangunan tua. Sebelum kehilangan kesadarannya, Raka sempat mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Makam ketiga itu kosong. Arya tidak pernah dikuburkan di sana. Di bawah batu nisannya, Raka mengaku melihat sebuah lubang panjang yang mengarah jauh ke dalam tanah. Dari lubang itulah tercium aroma dupa, bunga kantil, dan tanah basah yang sama seperti aroma yang selalu terbawa dari pakaian Larasati. Aroma dari suatu tempat di lereng Gunung Kawi. Sejak malam itu, warga tidak lagi membicarakan Larasati secara terbuka. Mereka menutup pintu ketika mobilnya melintas dan menghindari tatapannya saat bertemu di jalan. Namun mereka belum mengetahui satu hal. Jauh sebelum menjadi perempuan terkaya di desa, Larasati pernah datang ke Gunung Kawi dengan kaki telanjang, membawa utang, keputusasaan, dan sebuah permintaan yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Di tempat itulah ia menerima sebuah perjanjian yang menjanjikan kekayaan dan kecantikan abadi. Dengan harga 3 orang suami, bagian 2, perjanjian dibalik kabut. 11 tahun sebelum Raka melihat tanah bergerak di makam Arya, Larasati belum memiliki rumah besar, toko emas, ataupun kendaraan mewah. Ia hanya tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran Madiun. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan lantainya selalu tergenang setiap hujan turun. Di depan kontrakan itu, Larasati membuka warung nasi pecel sederhana dengan sebuah meja kayu, 3 bangku panjang, dan payung pasar yang warnanya telah memudar. Setiap hari ia bangun sebelum azan subuh. Ia menanak nasi, merebus sayuran, menggoreng rempeyek, lalu mengulek sambal kacang seorang diri. Setelah semuanya siap, ia menunggu para buruh, pengemudi angkutan, atau pedagang pasar yang sesekali mampir untuk sarapan. Namun penghasilannya tidak pernah cukup. Kadang-kadang sampai matahari meninggi, hanya 2 bungkus nasi pecel yang terjual. Sementara utang peninggalan ayahnya terus bertambah karena bunga pinjaman yang tidak mampu ia bayar. Hampir setiap sore, 2 orang penagih datang ke warungnya. Mereka tidak lagi meminta dengan sopan. Bangku ditendang, piring dibanting, dan dagangan Larasati pernah dilemparkan ke jalan. Mereka mengancam akan menyita semua barang, termasuk kontrakan yang sebenarnya bukan miliknya. Larasati hanya mampu menundukkan kepala. Ia tidak memiliki keluarga yang bisa dimintai bantuan. Ibunya telah lama meninggal. Saudara-saudaranya merantau tanpa pernah memberi kabar. Satu persatu teman menjauh ketika mengetahui jumlah utangnya. Pada masa itulah Larasati mulai merasa bahwa kerja keras hanya diberikan kepada orang miskin agar mereka terlalu lelah untuk mempertanyakan nasib. Ia telah bekerja sejak sebelum matahari terbit. Namun setiap malam, ia tetap harus tidur dengan perut kosong agar beras yang tersisa bisa dijual keesokan harinya. Keadaan semakin buruk ketika pemilik kontrakan memberinya waktu 7 hari untuk pergi. Malam setelah menerima peringatan itu, Larasati duduk sendirian di warungnya. Hujan turun deras. Air merembes dari atap dan membasahi surat-surat tagihan yang menumpuk di meja. Di hadapannya hanya ada 1 piring nasi pecel yang tidak terjual. Larasati memandangi piring itu lama sekali. Kemudian untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, mengapa orang lain bisa memiliki rumah, tanah, dan kendaraan, sedangkan dirinya harus memohon hanya untuk mendapatkan waktu 7 hari. Saat itulah seorang perempuan tua muncul dari balik hujan. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Ia mengenakan kebaya hitam serta kain batik merah yang ujungnya basah oleh lumpur. Tidak ada payung di tangannya, tetapi rambut dan pakaiannya sama sekali tidak terlihat terkena air.
Perempuan itu duduk di salah satu bangku. Ia meminta sepiring nasi pecel terakhir milik Larasati. Larasati mengatakan warung telah tutup, tetapi perempuan tua itu tetap meletakkan sekeping uang logam kuningan di atas meja. Permukaannya kusam, sedikit bengkok, dan memiliki lubang kecil yang bentuknya tidak beraturan. Nilai uang itu tidak diketahui, tidak ada angka ataupun tulisan di permukaannya. Meski merasa aneh, Larasati tetap memberikan makanan yang diminta. Perempuan tua itu makan dengan perlahan. Setelah suapan terakhir, ia mengangkat wajah dan bertanya apa yang paling diinginkan Larasati dalam hidupnya. Larasati menjawab tanpa berpikir panjang. Ia menginginkan uang yang tidak pernah habis. Ia ingin dihormati oleh orang-orang yang pernah merendahkannya. Ia ingin mempunyai rumah yang pintunya tidak bisa ditendang penagih hutang. Dan ia tidak ingin kembali merasakan ketakutan karena kemiskinan. Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah kurus itu. Ia lalu mengatakan bahwa semua keinginan memiliki pintu. Kebanyakan orang menghabiskan hidup hanya untuk mencari kuncinya. Namun bagi mereka yang berani membayar, pintu itu bisa dibuka dari sisi lain. Sebelum pergi, perempuan tersebut meninggalkan uang logam kuningan tadi beserta sepotong kertas kecil. Di atas kertas hanya terdapat gambar 3 lingkaran dan sebuah petunjuk menuju suatu tempat di lereng Gunung Kawi, bukan menuju kawasan ziarah yang biasa didatangi masyarakat. Petunjuk itu mengarah ke jalan lama yang telah tertutup semak dan jarang dilalui manusia. Perempuan tua itu berpesan agar Larasati datang sebelum malam Jumat Kliwon berakhir. Jika terlambat, pintu tersebut akan tertutup dan tidak akan pernah dibukakan lagi. Larasati sempat mengejar perempuan itu keluar dari warung. Namun jalanan di depan kontrakan telah kosong. Tidak ada jejak kaki di tanah yang basah. Tidak ada suara langkah menjauh. Hanya ada aroma bunga kantil yang tertinggal di antara bau hujan. Selama beberapa hari, Larasati berusaha melupakan pertemuan tersebut. Ia menyimpan kertas dan uang logam itu di dalam laci. Akan tetapi, semakin dekat hari pengusirannya, semakin sering ia memikirkan pesan perempuan tua tadi. Pada hari ke-7, para penagih kembali datang. Mereka mengambil tabung gas, peralatan memasak, dan seluruh uang di kotak dagangan. Sebelum pergi, salah seorang dari mereka mengatakan akan kembali keesokan pagi untuk mengambil meja serta bangku warung. Malam itu Larasati tidak lagi mempunyai apapun untuk dipertahankan. Ia mengambil uang logam dan petunjuk dari dalam laci, lalu berangkat menuju Gunung Kawi menggunakan bus terakhir. Dari pemberhentian terakhir, ia berjalan seorang diri. Semakin jauh melangkah, semakin sempit jalan yang dilaluinya. Rumah-rumah penduduk mulai menghilang. Lampu-lampu tidak lagi terlihat, hanya pepohonan tinggi dan kabut tebal yang mengelilinginya. Menjelang tengah malam, Larasati tiba di persimpangan dengan 3 jalan setapak. Sesuai petunjuk pada kertas, ia meletakkan uang logam kuningan di atas batu besar, kemudian menunggu tanpa bersuara. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi tongkat menghantam tanah. Dari balik kabut muncul seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam. Rambutnya panjang dan putih, tetapi wajahnya hampir tidak terlihat karena tertutup bayangan caping lebar. Lelaki itu tidak menyebutkan namanya. Ia hanya meminta Larasati mengikutinya. Mereka berjalan melewati hutan hingga tiba di sebuah bangunan kayu yang berdiri di antara 3 pohon beringin. Bangunan itu tampak kecil dari luar, tetapi lorong di dalamnya terasa sangat panjang. Pada kedua sisi lorong berjajar foto-foto pengantin. Setiap foto memperlihatkan seorang perempuan berdiri di samping seorang lelaki. Wajah para perempuan terlihat jelas, sedangkan wajah semua pengantin laki-laki telah menghitam seperti terbakar. Di
Di ujung lorong terdapat ruangan dengan 3 kursi kayu. Di depan masing-masing kursi terletak sebuah mangkuk berisi tanah hitam. Dinding di belakangnya ditutupi kain merah panjang yang bergerak-gerak meskipun tidak ada angin. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan harga dari keinginan Larasati. Kekayaan yang datang dengan cepat membutuhkan jalan untuk masuk. Kecantikan yang tidak dimakan usia membutuhkan sesuatu untuk menggantikan waktu. Sementara kemakmuran yang bertahan lama membutuhkan 3 ikatan pernikahan. Larasati harus menikah dengan 3 lelaki. Mereka harus datang atas kemauan sendiri, mengucapkan janji pernikahan, dan benar-benar menerima Larasati sebagai istri. Setelah ikatan terbentuk, satu persatu dari mereka akan diserahkan sebagai pembayaran. Suami pertama akan membuka pintu kekayaan. Suami kedua akan menjaga kecantikan dan kemakmuran. Suami ketiga akan mengikat seluruh perjanjian agar bertahan selama 30 tahun. Larasati terdiam. Ia bertanya apa yang akan terjadi kepada ketiga lelaki itu. Lelaki tua tersebut tidak menjawab secara langsung. Ia hanya menunjuk tanah hitam di dalam 3 mangkuk, lalu mengatakan bahwa gunung tidak menerima emas, hewan, ataupun benda mati. Gunung hanya menerima sesuatu yang masih memiliki nama, napas, dan orang-orang yang akan menangisi kepergiannya. Untuk sesaat, Larasati ingin pergi. Ia teringat wajah Bagas, seorang pedagang hasil bumi yang beberapa kali makan di warungnya. Lelaki itu pernah menawarkan bantuan ketika dagangannya dirusak para penagih utang. Larasati tahu Bagas menyukainya, tetapi ia selalu menjaga jarak karena merasa tidak pantas memikirkan pernikahan dalam keadaan penuh utang. Tanpa disadarinya, nama Bagas muncul di dalam pikirannya ketika syarat suami pertama disebutkan. Lelaki tua itu seperti mengetahui hal tersebut. Ia memperingatkan Larasati bahwa setelah perjanjian diterima, tidak ada jalan untuk mundur. Jika salah satu pembayaran gagal, semua kekayaan akan diambil kembali. Jika tumbal ketiga tidak disempurnakan, orang yang membuat perjanjian akan menggantikan tempatnya. Larasati diberi kesempatan meninggalkan ruangan. Pintu di belakangnya terbuka. Dari luar, suara hujan dan pepohonan kembali terdengar. Larasati hanya perlu berdiri, berjalan keluar, lalu kembali menjalani kehidupannya seperti semula. Namun, ia teringat warung yang akan disita. Ia teringat piring-piring yang dibanting di depan wajahnya. Ia teringat orang-orang yang berpaling setiap kali dirinya meminta pertolongan. Larasati menutup pintu itu kembali. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan ibu jarinya pada lembar perjanjian berwarna kekuningan. Saat kulitnya menyentuh permukaan kertas, ujung jarinya terluka dengan sendirinya. Setetes darah jatuh tepat di atas gambar 3 lingkaran. Dari balik kain merah, terdengar suara tarikan napas panjang. Bukan satu suara, melainkan 3. Lilin-lilin di ruangan itu padam secara bersamaan. Dalam kegelapan, lelaki tua tersebut membisikkan pesan terakhir. Setiap kali satu suami telah diserahkan, Larasati harus mendatangi 3 makam pada malam Jumat Kliwon. Ia harus membawa bunga dan menuangkan isi kendi di atas tanah agar mereka tetap tertidur. Jika salah satu dari mereka terbangun sebelum perjanjian selesai, mereka akan pulang mencarinya. Ketika Larasati membuka mata, ia telah berdiri di tepi jalan utama. Langit mulai terang. Tidak ada bangunan kayu, lelaki tua, maupun jalan setapak di belakangnya. Di tangannya hanya ada sebuah kendi, tanah liat kecil yang ditutup kain merah. Larasati pulang ke Madiun dengan bus pertama. Sesampainya di kontrakan, ia mendapati para penagih hutang telah menunggu. Namun sebelum mereka sempat mengambil meja warung, seorang lelaki turun dari mobil bak terbuka dan menghampirinya. Lelaki itu adalah Bagas.
Ia datang membawa bahan makanan, peralatan memasak baru, serta uang untuk melunasi seluruh utang Larasati. Bagas mengatakan bahwa sejak malam sebelumnya, ia terus memimpikan Larasati berdiri sendirian di tengah kabut dengan pakaian pengantin. Dalam mimpi itu, Larasati memanggil namanya dan meminta agar ia datang sebelum terlambat. Larasati memandangi lelaki baik hati tersebut. Kemudian ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tasnya. Uang logam kuningan pemberian perempuan tua itu mendadak terasa panas. Pada permukaannya yang semula kosong, kini muncul sebuah guratan tipis. Satu lingkaran telah terbuka. Dan tanpa diketahui Bagas, sejak pagi itu, hitungan menuju hari ke-100 kehidupannya telah dimulai. Bagian 3, suami pertama, pembuka pintu kekayaan. Bagas tidak pernah meminta Larasati mengembalikan uang yang digunakannya untuk melunasi utang. Ia hanya mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya ayah Larasati pernah menolongnya ketika usahanya hampir gagal. Kini ia ingin membalas kebaikan tersebut dengan membantu anaknya memulai kehidupan baru. Bagas juga tidak mengambil alih warung Larasati. Ia membelikan peralatan memasak, memperbaiki atap kontrakan, lalu mengenalkan Larasati kepada para pedagang pasar yang biasa membeli hasil bumi darinya. Dalam beberapa hari, warung nasi pecel itu mulai didatangi lebih banyak pelanggan. Untuk pertama kalinya, Larasati bisa menutup warung sebelum malam karena seluruh dagangannya habis terjual. Bagas hampir selalu menjadi pelanggan pertama. Setiap pagi ia datang membawa sayuran segar. Kadang-kadang ia membantu mengangkat beras atau memperbaiki bangku yang rusak. Setelah pekerjaan selesai, ia duduk di sudut warung sambil menikmati nasi pecel buatan Larasati. Bagas bukan lelaki yang pandai merangkai kata. Ia lebih sering menunjukkan perhatian melalui tindakan sederhana. Ketika Larasati sakit, Bagas menggantikannya menjaga warung. Ketika hujan deras, ia memastikan tidak ada lagi air yang menetes dari atap. Kebaikan Bagas membuat Larasati mulai mempertanyakan perjanjian yang telah dibuatnya. Mungkin semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan bangunan di Gunung Kawi. Mungkin kedatangan Bagas hanyalah kebetulan. Mungkin ia masih bisa mengembalikan kendi dan uang logam itu, kemudian menjalani kehidupan seperti orang biasa. Namun pada malam ke-7, setelah kepulangannya, Larasati terbangun karena suara benda jatuh dari dalam laci. Uang logam kuningan itu ditemukan tergeletak di lantai. Guratan berbentuk lingkaran pada permukaannya terlihat semakin dalam. Di sampingnya terdapat segumpal tanah hitam yang masih basah. Padahal pintu dan jendela kontrakan terkunci. Sejak malam itu, Larasati mulai bermimpi tentang 3 kursi pengantin. Kursi pertama selalu ditempati Bagas. Lelaki itu duduk mengenakan pakaian pernikahan dengan mata terpejam. Di belakangnya berdiri sosok tua bercaping lebar. Setiap Larasati mencoba membangunkan Bagas, sosok tersebut mengetukkan tongkatnya ke lantai. Sekali ketukan untuk setiap hari yang telah berlalu. Ketika Larasati terbangun, jumlah ketukan itu selalu bertambah. Bagas sama sekali tidak mengetahui mimpi tersebut. Ia terus membantu Larasati mengembangkan warung. Dalam beberapa bulan, mereka menyewa tempat yang lebih besar di dekat pasar. Larasati tidak lagi memasak seorang diri. Ia mulai mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantunya. Pada masa itulah Bagas mengutarakan niat untuk menikahinya. Ia tidak menjanjikan rumah mewah ataupun kehidupan tanpa kesulitan. Bagas hanya mengatakan bahwa ia ingin membangun sesuatu bersama Larasati. Ia percaya mereka bisa mengembangkan usaha sedikit demi sedikit selama keduanya mau bekerja keras. Larasati meminta waktu untuk berpikir. Malamnya, ia membawa kendi dan uang logam ke halaman belakang.
Ia berniat menguburnya agar seluruh perjanjian berakhir. Namun, baru satu kali cangkul menghantam tanah, terdengar suara seorang perempuan tertawa dari balik pagar. Ketika Larasati menoleh, perempuan tua berkebaya hitam yang dahulu datang ke warungnya telah berdiri di bawah pohon mangga. Perempuan itu mengingatkan bahwa pintu telah dibuka. Bagas datang bukan hanya karena rasa cintanya, melainkan karena namanya telah dipanggil oleh perjanjian. Jika Larasati menolak menikah, pintu tidak akan tertutup. Gunung hanya akan mengambil Bagas dengan cara lain. Lalu Larasati tetap harus mencari suami pertama sebagai penggantinya. Sebelum menghilang, perempuan tua itu mengatakan bahwa belas kasihan tidak akan menghapus utang. Belas kasihan hanya membuat pembayaran terasa lebih menyakitkan. Keesokan harinya, Larasati menerima lamaran Bagas. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana. Tetangga berdatangan membawa makanan. Anak-anak berlarian di halaman, sementara musik terdengar hingga ujung jalan. Bagas tampak sangat bahagia. Di hadapan keluarga dan warga desa, ia menggenggam tangan Larasati dan berjanji akan menjaganya selama hidup. Ketika janji itu diucapkan, Larasati merasakan uang logam di dalam tasnya bergetar. Lingkaran pertama pada permukaannya telah tertutup sempurna. Malam setelah pernikahan, Larasati mendengar suara tongkat mengetuk lantai kamar. 1 kali. Hitungan 100 hari telah dimulai. Sejak menikah dengan Bagas, usaha mereka berkembang dengan kecepatan yang sulit dijelaskan. Sebuah perusahaan besar tiba-tiba memilih Bagas sebagai pemasok hasil bumi. Seorang pemilik rumah makan menawarkan kerjasama kepada Larasati. Tanah murah yang mereka beli mendadak naik berkali-kali lipat setelah ada rencana pembangunan jalan. Uang mengalir dari berbagai arah. Bagas menganggap semua itu sebagai hasil kerja keras dan keberuntungan. Ia membeli 2 kendaraan pengangkut, memperbesar warung, lalu mulai merencanakan pembangunan rumah untuk mereka. Namun Larasati mengetahui bahwa tidak seluruh uang tersebut berasal dari usaha. Beberapa kali ia menemukan lembaran uang memenuhi laci meja pada pagi hari. Jumlahnya selalu sama dengan keuntungan yang ia peroleh pada hari sebelumnya. Jika warung menghasilkan 1 juta rupiah, keesokan pagi muncul 1 juta rupiah lagi di dalam laci. Tidak ada seorang pun yang memasukkannya. Kamera sederhana yang dipasang Bagas tidak pernah merekam apapun. Setiap tengah malam, gambar selalu berubah menjadi gelap selama 3 menit. Setelah gambar kembali, uang telah berada di dalam laci. Setiap kali uang itu muncul, terdengar suara ketukan dari bawah lantai. Mula-mula pelan, lama-kelamaan semakin jelas. Pada hari ke-30, Larasati mulai melihat tanah hitam tertinggal di bawah tempat tidur. Pada hari ke-60, ia mendengar seseorang memanggil nama Bagas dari dalam kendi. Pada hari ke-90, Bagas terbangun dengan bekas genggaman berwarna hitam di pergelangan kakinya. Bagas mengira bekas itu berasal dari kotoran kendaraan. Namun Larasati mengetahui bentuk 5 jari yang menghitam tersebut merupakan tanda bahwa sesuatu telah mulai menarik suaminya. Memasuki hari ke-99, kendi tanah liat di dalam lemari mendadak retak. Dari celahnya keluar cairan gelap yang membentuk garis menuju pintu kamar. Di lantai teras, garis itu berubah menjadi 3 kata. Bawa dia pulang. Larasati tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil memandangi Bagas. Lelaki itu tertidur dengan tenang, tidak mengetahui bahwa esok hari adalah hari terakhir hidupnya. Beberapa kali Larasati ingin membangunkannya dan mengajak pergi sejauh mungkin. Namun setiap niat itu muncul. Ia melihat bayangan rumah besar, toko emas,
dan tumpukan uang berdiri di sudut kamar. Kemudian bayangan tersebut berubah menjadi para penagih utang yang pernah merendahkannya. Menjelang subuh, pilihan Larasati telah dibuat. Pada hari ke-100, ia mengajak Bagas pergi ke Malang. Larasati mengatakan ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang pernah menolongnya ketika berada dalam kesulitan. Bagas tidak menaruh curiga. Mereka berangkat selepas asar menggunakan mobil milik Bagas. Di sepanjang perjalanan, lelaki itu membicarakan rencana masa depan. Ia ingin membeli tanah di belakang rumah, menanam pohon mangga, dan membangun kamar tambahan jika suatu hari mereka mempunyai anak. Setiap kalimat Bagas terasa seperti pisau yang mengiris hati Larasati. Namun, ia tidak meminta mobil berbalik. Menjelang malam, mereka memasuki jalan sempit menuju lereng Gunung Kawi. Kabut turun dengan cepat. Larasati mengarahkan Bagas menuju jalan lama yang tidak tercantum di papan petunjuk. Setelah beberapa kilometer, mesin mobil tiba-tiba mati. Di depan mereka berdiri lelaki tua bercaping lebar. Bagas turun karena mengira lelaki tersebut membutuhkan pertolongan. Namun ketika kakinya menyentuh tanah, seluruh pintu mobil terkunci dengan sendirinya. Kabut bergerak menutupi tubuh Bagas. Dari dalam mobil, Larasati mendengar suaminya memanggil namanya. Bagas mengetuk jendela dan meminta Larasati membuka pintu. Larasati mencoba meraih gagang pintu, tetapi tangannya tidak mampu bergerak. Lelaki tua itu berdiri di belakang Bagas sambil membawa mangkuk pertama berisi tanah hitam. Ia mengatakan bahwa pintu kekayaan hanya bisa terbuka jika Larasati menyerahkan orang yang telah membukakan hatinya. Larasati diperintahkan melepaskan cincin pernikahannya. Tangannya gemetar ketika menarik cincin itu dari jari. Saat cincin tersebut jatuh ke dalam mangkuk, tanah di bawah kaki Bagas retak. Untuk pertama kalinya, Bagas menyadari bahwa istrinya mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia berhenti meminta pertolongan. Wajahnya berubah dari ketakutan menjadi kesedihan. Bagas hanya menatap Larasati dari balik kaca. Tidak ada kemarahan dalam tatapan itu. Justru itulah yang membuat Larasati tidak sanggup memandangnya lebih lama. Ia menutup mata ketika tanah hitam merambat naik ke kaki Bagas. Suara lelaki itu perlahan menghilang di dalam kabut. Sesaat sebelum semuanya menjadi sunyi, Bagas sempat mengucapkan satu kalimat terakhir. Ia mengatakan bahwa seandainya Larasati jujur sejak awal, dirinya tetap akan berusaha menolongnya. Setelah itu terdengar suara benturan keras. Ketika Larasati membuka mata, ia telah berdiri seorang diri di tepi jalan. Mobil Bagas telah hilang. Lelaki tua dan kabut juga tidak lagi terlihat. Hanya cincin Bagas yang tertinggal di dalam genggamannya. 3 hari kemudian, kendaraan itu ditemukan dalam keadaan rusak di dasar terang. Jenazah Bagas terbaring tidak jauh dari sana. Anehnya, tubuhnya tidak mengalami luka parah seperti korban kecelakaan. Wajahnya pucat, sementara kedua tangannya menggenggam segumpal tanah hitam. Polisi menyimpulkan Bagas kehilangan kendali ketika berkendara seorang diri. Tidak ada yang mengetahui bahwa Larasati berada bersamanya malam itu. Di depan warga, Larasati menangis seperti seorang istri yang kehilangan suami. Tangisannya bukan sepenuhnya kepura-puraan. Di antara seluruh orang yang pernah hadir dalam hidupnya, Bagas adalah orang pertama yang menolong tanpa meminta imbalan. Namun, penyesalan tidak membuat Larasati mengembalikan kekayaan yang diterimanya. Malam setelah pemakaman, ia membuka laci meja dan menemukan uang memenuhi seluruh ruangan. Tumpukannya begitu banyak hingga berjatuhan ke lantai. Di antara lembaran uang itu, terdapat sekeping logam kuningan.
Lingkaran pertama pada permukaannya kini berwarna merah tua. Ketika Larasati menyentuhnya, terdengar suara ketukan dari arah pemakaman. Tok, tok, tok. Kemudian suara Bagas berbisik dari dalam kendi. Ia memanggil nama istrinya berulang kali. Sebelum fajar tiba, perempuan tua berkebaya hitam kembali berdiri di depan rumah Larasati. Ia tersenyum sambil memandang semua kekayaan yang telah memenuhi ruangan. Pembayaran pertama telah diterima. Pintu kekayaan telah terbuka. Namun agar pintu itu tidak kembali tertutup, Larasati harus segera menemukan suami kedua. Seorang lelaki yang kematiannya akan membuat kecantikan Larasati tidak pernah disentuh usia. Bagian 4, suami kedua dan kamar rahasia. Setelah kematian Bagas, kekayaan Larasati tumbuh seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Warung nasi, pecelnya berubah menjadi rumah makan besar. Usaha hasil bumi peninggalan Bagas mendapatkan pesanan dari berbagai kota. Setiap tanah yang dibeli Larasati selalu naik harganya. Sedangkan setiap usaha yang disentuhnya menghasilkan keuntungan berlipat. Dalam waktu kurang dari setahun, perempuan yang dahulu hampir diusir dari kontrakan itu telah menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, tidak ada satu malam pun yang benar-benar tenang. Setiap pukul 12, Larasati mendengar suara Bagas memanggil dari dalam kendi tanah liat. Kadang-kadang suara itu terdengar menangis. Kadang-kadang terdengar seperti sedang meminta pertolongan. Namun pada malam tertentu, Bagas hanya mengulang satu pertanyaan. Mengapa Larasati tidak menyelamatkannya? Untuk meredam suara tersebut, Larasati membangun sebuah ruangan rahasia di rumah barunya. Ruangan itu berada di belakang lemari kayu besar dan tidak tercantum dalam gambar bangunan. Di sanalah ia menyimpan kendi, uang logam kuningan, cincin pernikahan Bagas, kain merah, serta semua benda yang berkaitan dengan perjanjian. Setiap malam Jumat Kliwon, Larasati mendatangi makam Bagas. Ia membawa bunga, menyalakan dupa, lalu menuangkan cairan gelap dari dalam kendi ke atas tanah. Setelah itu, suara Bagas akan berhenti selama beberapa hari. Namun, ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Menjelang 1 tahun kematian Bagas, beberapa lembar uang di rumah Larasati tiba-tiba berubah menjadi daun kering. Persediaan makanan di rumah makannya membusuk dalam 1 malam. 2 kendaraan pengangkut mengalami kerusakan secara bersamaan. Wajah Larasati juga mulai berubah. Ketika terbangun pada suatu pagi, ia menemukan garis-garis keriput memenuhi wajahnya. Rambutnya memutih, sementara kulit tangannya tampak seperti milik perempuan berusia 70 tahun. Larasati berlari menuju kamar rahasia. Uang logam kuningan di atas meja bergetar. Lingkaran pertama tetap berwarna merah, tetapi lingkaran kedua mulai retak. Dari dalam kendi terdengar suara perempuan tua berkebaya hitam. Waktu untuk pembayaran kedua telah tiba. Jika Larasati tidak segera menikah lagi, semua kekayaan yang diterimanya akan membusuk. Usianya akan bertambah puluhan tahun hanya dalam hitungan hari. Pada sore yang sama, seorang pengusaha bahan bangunan datang dari Surabaya. Namanya Damar. Ia bermaksud menemui pemilik rumah makan untuk menawarkan kerja sama pembangunan cabang baru. Damar berusia sekitar 42 tahun. Ia berpakaian rapi, berbicara tegas, dan selalu memperhitungkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan Bagas yang mudah percaya, Damar dikenal sangat berhati-hati. Ia memeriksa sendiri setiap surat, kontrak, dan laporan keuangan. Ia tidak mempercayai keberuntungan. Menurutnya, setiap keuntungan pasti memiliki sumber dan setiap kerugian pasti meninggalkan jejak.
Pertemuan pertama mereka hanya berlangsung setengah jam. Namun setelah Damar meninggalkan rumah, keriput di wajah Larasati menghilang. Uang logam kuningan di kamar rahasia berhenti bergetar. Larasati memahami tanda tersebut. Damar telah dipilih sebagai suami kedua. Selama beberapa bulan berikutnya, Damar sering datang ke Madiun. Ia membantu Larasati memperluas rumah makan dan membangun toko emas di dekat pasar. Dari kerja sama itu, keduanya semakin dekat. Damar mengagumi keteguhan Larasati. Ia melihat perempuan itu sebagai seseorang yang berhasil bangkit dari kemiskinan setelah kehilangan suami. Larasati tidak pernah menceritakan kebenaran mengenai Bagas. Ia hanya mengatakan suami pertamanya meninggal dalam kecelakaan. Ketika Damar bertanya mengapa Larasati selalu terlihat sedih pada malam Jumat Kliwon, Larasati menjawab bahwa hari itulah Bagas ditemukan meninggal. Damar mempercayai penjelasan tersebut. Setidaknya untuk sementara, 6 bulan setelah pertemuan mereka, Damar mengajak Larasati menikah. Larasati langsung menerima, bukan karena mencintainya, melainkan karena setiap pagi wajahnya mulai berubah, semakin tua. Pernikahan mereka dilangsungkan tanpa pesta besar. Ketika Damar memasangkan cincin pada jari Larasati, terdengar suara retakan dari bawah lantai. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya selain Larasati. Malamnya, ia memasuki kamar rahasia dan menemukan sesuatu yang tidak pernah diletakkannya di sana. Di samping cincin Bagas telah tergeletak 2 cincin lain. Cincin pertama menyerupai cincin milik Damar. Cincin kedua berwarna hitam dan belum memiliki nama. Larasati mencoba membuang cincin ketiga itu, tetapi benda tersebut selalu kembali ke tempat semula. Sejak resmi menjadi suami Larasati, Damar mulai menemukan banyak kejanggalan. Pada malam pertama, ia mendengar suara lelaki berjalan di lantai 2. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Pada malam berikutnya, ia melihat bekas telapak kaki berlumpur dari pintu belakang menuju lemari kayu. Jejak tersebut berhenti tepat di depan dinding. Beberapa hari kemudian, Damar menemukan Larasati berdiri di halaman pada pukul 2 pagi. Perempuan itu mengenakan pakaian tidur dan memegang kendi tanah liat sambil berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Ketika dipanggil, Larasati menoleh dengan tatapan kosong. Ia meminta Damar kembali tidur karena Bagas sedang berkunjung. Keesokan paginya, Larasati mengaku tidak mengingat apapun. Damar mulai memasang kamera pengawas di dalam dan di luar rumah. Ia menempatkan kamera di ruang tengah, halaman belakang, koridor lantai 2, serta di depan lemari kayu yang dianggapnya mencurigakan. Selama beberapa malam, tidak ada sesuatu yang aneh. Namun, setiap pukul 12:13 menit, seluruh kamera selalu kehilangan gambar selama tepat 3 menit. Saat rekaman kembali normal, posisi beberapa benda telah berubah. Kursi ruang makan bergeser menghadap tangga. Pintu belakang terbuka, dan selalu ada segumpal tanah hitam di depan lemari kayu. Damar meminta teknisi memeriksa seluruh kamera. Tidak ditemukan kerusakan apapun. Kabel, penyimpanan, dan aliran listrik berada dalam kondisi baik. Kecurigaannya terhadap Larasati semakin besar. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Damar berpura-pura pergi ke Surabaya. Ia memarkir kendaraannya beberapa kilometer dari rumah, lalu kembali dengan berjalan kaki. Tepat selepas tengah malam, Larasati keluar membawa keranjang bunga dan kendi. Damar mengikutinya hingga pemakaman. Dari balik pohon Kamboja, ia melihat Larasati bersimpuh di depan makam Bagas. Perempuan itu menaburkan bunga, menuangkan cairan dari kendi, lalu meminta seseorang di bawah tanah untuk bersabar. Damar tidak dapat mendengar seluruh ucapannya.
Namun ia mendengar Larasati berjanji bahwa pengganti Bagas akan segera diberikan. Tanah di atas makam bergerak. Sebuah tangan berwarna hitam muncul sesaat dari sela-sela bunga, kemudian kembali tenggelam ketika Larasati menekan batu nisan. Damar pulang lebih dahulu. Malam itu ia tidak menanyakan apapun. Ia hanya duduk di ruang kerja sambil memikirkan seluruh kejanggalan yang pernah dilihatnya. Keesokan harinya, ketika Larasati pergi ke toko emas, Damar memeriksa lemari kayu di ujung koridor. Setelah mencari selama hampir 1 jam, ia menemukan tuas kecil tersembunyi di belakang ukiran. Lemari itu bergeser. Di baliknya terdapat sebuah pintu sempit. Damar masuk dan menemukan kamar tanpa jendela yang dipenuhi aroma dupa serta bunga layu. Di atas meja terletak kendi tanah liat, kain putih menyerupai kafan, bunga 7 rupa, dan 3 cincin pernikahan. Salah satunya adalah cincin milik Bagas. Satu lagi sama persis dengan cincin yang sedang dikenakan Damar. Sementara pada cincin ketiga mulai muncul guratan sebuah huruf. Huruf A. Di dinding tergantung foto pernikahan Larasati dan Bagas. Wajah Larasati masih terlihat jelas, tetapi wajah Bagas telah berubah menjadi hitam. Di sebelahnya terdapat foto pernikahan Larasati dan Damar. Separuh wajah Damar mulai menggelap. Damar mengambil beberapa foto menggunakan telepon genggam. Namun, ketika hasilnya dibuka, benda-benda di kamar itu tidak terlihat. Dalam setiap foto, Damar justru tampak duduk di sebuah kursi kayu dengan kain merah terikat pada tangan kirinya. Di belakangnya berdiri Bagas dan seorang lelaki tua bercaping lebar. Damar segera meninggalkan ruangan. Ia mencoba menelepon seorang teman di Surabaya dan mengatakan bahwa kematian Bagas bukanlah kecelakaan. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, sambungan telepon dipenuhi suara desis. Di antara suara tersebut terdengar bisikan Bagas. Giliranmu telah tiba. Malam itu Damar mengemasi pakaiannya. Ia berniat meninggalkan Madiun sebelum Larasati pulang. Namun setiap kali mobilnya mencapai perbatasan kota, jalan di hadapannya kembali mengarah ke rumah Larasati. Ia mencoba 3 jalur berbeda. Hasilnya tetap sama. Setelah perjalanan selama berjam-jam, Damar selalu tiba di depan rumah yang baru saja ditinggalkannya. Saat akhirnya masuk kembali, Larasati telah menunggu di ruang tengah. Damar menuntut penjelasan mengenai Bagas, kamar rahasia, dan 3 cincin pernikahan. Larasati tidak mampu berbohong lagi. Ia mengakui bahwa kekayaannya berasal dari sebuah perjanjian. Ia juga mengakui bahwa kematian Bagas merupakan pembayaran pertama. Wajah Damar memucat ketika menyadari dirinya adalah pembayaran kedua. Anehnya, Larasati justru memintanya pergi. Untuk pertama kali sejak mengikat perjanjian, Larasati berusaha menyelamatkan seseorang. Ia memberikan uang, kunci kendaraan, dan alamat sebuah rumah di luar kota. Larasati meminta Damar pergi sebelum tengah malam, sementara dirinya akan kembali ke Gunung Kawi dan menawarkan nyawanya sebagai pengganti. Namun perjanjian tidak menerima perubahan. Ketika Damar membuka pintu depan, dari luar telah terlihat lorong panjang bangunan kayu di Gunung Kawi. 3 kursi pengantin berdiri di ujungnya. Pintu itu segera ditutup kembali. Seluruh jendela rumah berubah menjadi hitam. Damar berlari ke kamar kerja dan mengunci pintunya dari dalam. Ia mendorong lemari ke depan pintu, lalu menghubungi polisi. Sementara itu, Larasati masuk ke kamar rahasia untuk mengambil kendi. Ia berniat menghancurkannya sebelum pembayaran kedua diselesaikan. Begitu kendi diangkat, suara Bagas terdengar menjerit dari dalamnya. Lilin-lilin menyala dengan sendirinya. Uang logam kuningan melayang di atas meja. Lingkaran kedua
berubah merah sedikit demi sedikit. Tepat pukul 12:13 seluruh kamera pengawas kehilangan gambar. Selama 3 menit, dari kamar kerja terdengar Damar memukul pintu dan meminta pertolongan. Larasati berusaha membukanya, tetapi gagang pintu terasa panas. Dari celah bawah pintu, tanah hitam mengalir keluar seperti air. Kemudian terdengar satu jeritan panjang. Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Ketika gambar kamera kembali, pintu kamar kerja masih terkunci. Larasati memanggil Damar berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Polisi datang menjelang pagi dan mendobrak pintu. Damar ditemukan meninggal di tengah ruangan. Tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada jalan lain untuk masuk atau keluar. Jendela masih terkunci dari dalam, sementara lemari tetap menahan pintu. Mulut Damar dipenuhi tanah hitam. Pada pergelangan tangan kirinya terikat sehelai kain merah. Seluruh rekaman kamera dari malam itu telah terhapus. Teknisi tidak dapat menemukan penjelasan. Tidak ada bukti yang cukup untuk menuduh Larasati, sehingga kematian Damar akhirnya dicatat sebagai kejadian misterius akibat gangguan kesehatan yang tidak diketahui. Setelah Damar dimakamkan di samping Bagas, lingkaran kedua pada uang logam berubah merah seluruhnya. Wajah Larasati kembali muda. Bahkan lebih muda daripada ketika ia menikah dengan Bagas. Namun, kini ada 2 suara yang memanggil dari dalam Candy. Bagas menangis, Damar mengancam, dan di antara kedua suara itu terdengar bisikan perempuan tua yang menyuruh Larasati bersiap menyambut suami terakhir. Pada hari pemakaman Damar, seorang lelaki berdiri jauh di bawah pohon. Ia memperhatikan Larasati tanpa mendekati rombongan pelayat. Di tangannya terdapat foto lama Bagas. Lelaki itu baru kembali dari luar negeri setelah menerima kabar tentang kematian kakaknya. Selama berbulan-bulan, ia mengumpulkan informasi mengenai Larasati, kecelakaan di Gunung Kawi, serta kematian Damar di kamar terkunci. Namanya Arya. Dan ia datang ke Madiun bukan untuk mencintai Larasati. Ia datang untuk membuktikan bahwa perempuan itu telah membunuh kakaknya. Bagian 5, suami ketiga mengetahui rahasianya. Setelah kematian Damar, Larasati tidak menikah lagi selama hampir 2 tahun. Ia menolak setiap lelaki yang mencoba mendekatinya. Lamaran dari pengusaha, pejabat, maupun pemilik tanah selalu dikembalikan tanpa penjelasan. Larasati memilih tinggal seorang diri di rumah besarnya, ditemani para pekerja yang hanya datang pada siang hari. Warga mengira Larasati takut kehilangan suami untuk ketiga kalinya. Kenyataannya, Larasati justru takut perjanjian itu selesai. Kematian Bagas dan Damar terus menghantuinya. Setiap malam, suara kedua lelaki tersebut terdengar dari dalam kamar rahasia. Bagas memanggilnya dengan suara penuh kesedihan, sedangkan Damar mengutuk dan menuntut agar Larasati ikut merasakan penderitaan mereka. Selama pembayaran ketiga belum dilakukan, suara-suara itu masih dapat ditenangkan dengan bunga dan cairan dari kendi. Namun, jika suami ketiga telah diserahkan, ketiga nyawa akan terikat selamanya. Larasati akan menikmati kekayaan selama 30 tahun, tetapi arwah para suaminya tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Mereka akan menjadi penjaga harta milik Larasati selamanya. Karena itulah Larasati terus menunda. Pada awalnya, kekayaan dan kecantikannya tetap bertahan. Namun memasuki tahun kedua, gangguan kembali terjadi. Setiap tengah malam, terdengar 3 orang berjalan di lantai atas. Padahal rumah itu hanya dihuni Larasati. Ketika ia memeriksa kamar rahasia, kursi ketiga yang semula kosong telah berpindah ke tengah ruangan. Cincin hitam dengan guratan huruf A terletak di atasnya. Lingkaran ketiga pada uang logam kuningan mulai retak.
Dari dalam kendi, perempuan tua berkebaya hitam memperingatkan bahwa calon suami terakhir telah berjalan menuju Madiun. Larasati tidak perlu mencarinya. Lelaki itu akan datang sendiri. Beberapa minggu kemudian, seorang laki-laki bernama Arya memasuki toko emas milik Larasati. Usianya sekitar 35 tahun. Penampilannya sederhana tetapi rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan usaha yang biasa membantu perusahaan keluarga menata pembukuan dan mengembangkan cabang. Arya mengatakan dirinya mengetahui usaha Larasati dari seorang kenalan di Surabaya. Ia menawarkan bantuan untuk memeriksa sejumlah kerugian yang belakangan terjadi tanpa sebab. Larasati hampir menolak. Namun ketika Arya meletakkan kartu namanya di atas meja, uang logam kuningan yang tersimpan di dalam tas Larasati mendadak terasa panas. Malamnya, huruf A pada cincin hitam berubah menjadi semakin jelas. Larasati mengetahui bahwa lelaki itu adalah calon suami ketiganya. Namun, ia belum mengetahui tujuan sebenarnya dari kedatangan Arya. Arya bukanlah konsultan biasa. Ia adalah adik kandung Bagas. Sejak muda, Arya lebih banyak tinggal di luar negeri. Hubungannya dengan Bagas sempat renggang akibat perselisihan keluarga, sehingga Larasati tidak pernah bertemu ataupun melihat fotonya. Ketika Bagas meninggal, Arya tidak bisa langsung pulang ke Indonesia. Ia hanya menerima keterangan bahwa kakaknya meninggal dalam kecelakaan di dekat Gunung Kawi. Arya sempat mempercayainya, namun keraguannya muncul setelah membaca salinan hasil pemeriksaan jenazah. Tubuh Bagas hampir tidak mengalami luka berat meskipun kendaraannya ditemukan dalam keadaan hancur. Kedua tangannya menggenggam tanah yang jenisnya berbeda dari tanah di dasar jurang. Arya kemudian mengetahui bahwa Bagas pergi setelah menikahi Larasati. 1 tahun berikutnya, suami kedua Larasati meninggal di dalam kamar terkunci dengan tanah hitam memenuhi mulutnya. Bagi Arya, 2 kematian itu bukan kebetulan. Selama berbulan-bulan, ia mempelajari kehidupan Larasati. Ia menemui mantan pekerja rumah, mencari informasi mengenai kendaraan Bagas, dan berbicara dengan teman damar di Surabaya. Dari teman damar, Arya memperoleh sebuah rekaman suara yang dikirim beberapa jam sebelum kematian lelaki tersebut. Dalam rekaman itu, Damar mengatakan bahwa Larasati menyimpan kamar rahasia di belakang lemari kayu. Ia juga menyebutkan 3 cincin pernikahan, foto Bagas, dan sebuah perjanjian yang berhubungan dengan Gunung Kawi. Arya datang ke Madiun untuk menemukan kamar tersebut. Ia mendekati Larasati dengan sangat hati-hati. Pada siang hari, Arya benar-benar bekerja sebagai konsultan. Ia memperbaiki laporan keuangan, menemukan kebocoran di beberapa usaha, dan membantu Larasati menghindari kerugian. Pada malam hari, ia mencatat semua kegiatan perempuan itu. Arya mengetahui Larasati selalu meninggalkan rumah pada malam Jumat Kliwon. Ia juga melihat perempuan itu membawa kendi yang sama seperti benda yang disebutkan Damar dalam rekamannya. Larasati sendiri mulai merasa tidak nyaman berada di dekat Arya. Ada sesuatu dalam cara lelaki itu menatap dan tersenyum yang mengingatkannya kepada Bagas. Bahkan cara Arya menggulung lengan ke meja sebelum bekerja sama persis seperti suami pertamanya. Pada suatu sore, Arya membantu memperbaiki rak kayu di rumah makan. Ketika tangannya terluka, setetes darah jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, Larasati mendengar suara Bagas menjerit dari dalam kendi yang tersimpan jauh di rumah. Malamnya, cincin hitam di kamar rahasia mengeluarkan cairan merah. Larasati mulai memahami bahwa kesamaan Arya dan Bagas bukanlah kebetulan. Namun, ia memilih tidak bertanya. Jika Arya memang mempunyai hubungan dengan Bagas, berarti perjanjian telah merencanakan kedatangannya sejak lama.
Sementara itu, Arya berusaha mencari jalan menuju kamar rahasia. Kesempatan itu datang ketika Larasati pergi menghadiri pembukaan cabang rumah makan di luar kota. Arya memasuki rumah menggunakan kunci cadangan yang telah dibuatnya diam-diam. Ia langsung menuju lemari kayu di ujung koridor. Berdasarkan rekaman Damar, Arya mencari tuas tersembunyi di balik ukiran. Setelah beberapa percobaan, lemari itu bergeser dan memperlihatkan pintu sempit. Aroma bunga busuk menyambutnya dari dalam. Arya menyalakan lampu telepon genggam, lalu memasuki ruangan tanpa jendela tersebut. Tidak banyak yang berubah sejak Damar terakhir melihatnya. Kendi tanah liat masih berada di atas meja. Kain merah tergantung pada dinding. Foto pernikahan Larasati dengan Bagas dan Damar berjajar di atas 3 kursi kayu. Namun kini telah ada foto ketiga. Foto itu memperlihatkan Larasati berdiri, mengenakan kebaya merah di samping Arya. Padahal mereka belum menikah. Arya mendekati foto tersebut. Wajahnya masih terlihat jelas, tetapi bagian lehernya dikelilingi bekas tangan berwarna hitam. Di bawah foto terdapat cincin dengan huruf A. Saat Arya menyentuhnya, kendi tanah liat bergetar. Dari dalamnya terdengar suara 2 lelaki saling bertumpuk. Salah satu suara memanggil nama Arya dengan sebutan yang hanya pernah digunakan Bagas ketika mereka masih kecil. Arya hampir menjatuhkan kendi itu. Ia mengenali suara kakaknya. Bagas meminta Arya segera meninggalkan rumah. Suaranya lemah dan terputus-putus, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Namun, sebelum Arya sempat keluar, salah satu dinding kamar terbuka dengan sendirinya. Di baliknya terdapat sebuah buku besar berwarna hitam. Sampulnya terbuat dari bahan yang menyerupai kulit tua. Pada bagian tengahnya terdapat 3 lingkaran yang sama seperti guratan pada uang logam milik Larasati. Arya membuka buku itu. Halaman-halamannya berisi nama, tanggal pernikahan, serta cara kematian Bagas dan Damar. Tulisan di dalamnya tampak masih basah, seolah baru dibuat beberapa saat sebelumnya. Pada halaman pertama tertulis bahwa suami pertama membuka jalan kekayaan. Pada halaman kedua tertulis bahwa suami kedua menjaga kecantikan serta usia pemilik perjanjian. Pada halaman ketiga terdapat nama Arya. Di bawah namanya tertulis satu ketentuan yang tidak pernah diketahui Larasati. Tumbal terakhir harus berasal dari darah yang sama dengan tumbal pertama. Darah yang membuka pintu harus menjadi darah yang menguncinya. Arya akhirnya memahami mengapa dirinya terus merasa terdorong datang ke Madiun. Perjanjian itu bukan hanya menunggu Larasati menemukan suami ketiga. Perjanjian tersebut telah memanggil adik dari korban pertama. Bagas menjadi jalan masuk. Arya dipilih sebagai kuncinya. Pada halaman berikutnya, Arya menemukan kalimat yang memberinya harapan. Buku itu merupakan pengikat antara pemberi tumbal dan penerima perjanjian. Jika pengikat dihancurkan sebelum pembayaran terakhir selesai, semua kekayaan akan lenyap dan nyawa-nyawa yang telah diambil akan dibebaskan. Namun bagian bawah halaman telah robek. Arya tidak mengetahui bahwa kalimat tersebut masih mempunyai kelanjutan. Ia hanya membaca bahwa buku harus dibakar di tempat perjanjian pertama kali dibuat. Arya memotret setiap halaman, kemudian mengembalikan buku ke tempat semula. Sebelum meninggalkan kamar, ia mengambil selembar kecil kain merah sebagai bukti. Ketika lemari kembali menutup, Larasati telah berdiri di ujung koridor. Arya terkejut, tetapi Larasati tidak menanyakan apapun. Perempuan itu hanya memandang tanah hitam yang menempel di sepatu Arya. Sejak hari itu, keduanya sama-sama berpura-pura. Arya berpura-pura tidak mengetahui perjanjian. Larasati berpura-pura tidak mengetahui penyelidikan Arya. Arya tetap bekerja dan mendekati Larasati. Ia mengajak perempuan itu berbicara mengenai kehidupan,
kehilangan, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Semakin lama mengenal Larasati, semakin Arya melihat bahwa perempuan tersebut bukan hanya pembunuh berdarah dingin. Larasati hidup dalam ketakutan. Ia sering terbangun sambil menangis dan beberapa kali terlihat meminta maaf di depan makam Bagas. Namun rasa kasihan tidak menghapus kematian kakaknya. Arya tetap menjalankan rencananya. Ia harus menjadi suami ketiga agar Larasati membawanya ke tempat perjanjian dibuat. Hanya dengan cara itu, Arya bisa menemukan bangunan kayu dan membakar buku tersebut. Beberapa bulan kemudian, Arya melamar Larasati. Tidak ada cinta dalam niat awalnya. Namun, saat Larasati menerima, Arya melihat air mata mengalir di wajah perempuan itu. Larasati bertanya, apakah Arya bersedia pergi jauh bersamanya dan meninggalkan semua usaha di Madiun. Untuk sesaat, Arya hampir mengiyakan. Tetapi malamnya, suara Bagas kembali terdengar dari rekaman yang pernah ia buat di kamar rahasia. Kakaknya memohon agar perjanjian dihentikan. Arya kembali mengingat tujuannya. Pernikahan dilaksanakan secara tertutup di rumah Larasati. Tidak ada keluarga Arya yang hadir. Hanya beberapa saksi serta orang-orang pilihan Larasati. Ketika Arya mengucapkan janji pernikahan dan menerima Larasati sebagai istri, seluruh lampu di rumah padam. Dari bawah lantai terdengar 3 ketukan. Lingkaran terakhir pada uang logam kuningan mulai berubah merah. Selepas maghrib, Larasati mengajak Arya masuk ke dalam mobil hitam. Ia mengatakan masih ada satu rangkaian pernikahan yang harus dilakukan di tempat seseorang pernah menolongnya. Arya telah memperkirakan perjalanan itu. Di balik pakaiannya, ia menyembunyikan pemantik api. Buku perjanjian telah ia ambil dari kamar rahasia dan dimasukkan ke dalam tas tanpa sepengetahuan Larasati. Mobil bergerak meninggalkan Madiun menuju Malang. Sepanjang perjalanan, keduanya hampir tidak berbicara. Ketika mereka mulai memasuki jalan berkabut menuju Gunung Kawi, Larasati akhirnya menghentikan mobil. Tanpa menoleh, ia memanggil Arya dengan nama kecil yang dahulu hanya digunakan Bagas. Arya terdiam. Larasati kemudian mengatakan bahwa sejak pertemuan pertama, ia telah mengetahui siapa Arya sebenarnya. Saat lelaki itu masuk ke toko emas, Larasati melihat arwah Bagas berdiri tepat di belakangnya. Ia juga mengetahui Arya telah memasuki kamar rahasia dan membawa buku perjanjian. Larasati sengaja membiarkannya. Perjanjian mensyaratkan suami ketiga datang atas kehendaknya sendiri. Arya harus memilih menikah, membawa buku, dan kembali ke tempat awal tanpa dipaksa. Semua yang dilakukan Arya untuk membebaskan Bagas justru telah menyempurnakan syarat pembayaran terakhir. Sebelum Arya sempat membuka pintu mobil, kabut menutup seluruh jalan. Di hadapan mereka muncul bangunan kayu yang selama ini hanya dilihat Arya dalam foto. Pintunya terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat 3 kursi pengantin. Bagas duduk di kursi pertama dengan wajah pucat. Damar duduk di kursi kedua dengan tanah hitam memenuhi mulutnya. Sementara kursi ketiga masih kosong. Lelaki tua bercaping lebar berdiri di samping kursi tersebut. Perempuan tua berkebaya hitam menunggu di belakangnya sambil membawa mangkuk berisi tanah. Arya menggenggam tas yang berisi buku perjanjian. Larasati memegang kendi dengan kedua tangannya. Lalu pintu bangunan menutup di belakang mereka. Pembayaran ketiga akan segera dimulai. Bagian 6, ritual terakhir di Gunung Kawi. Begitu pintu bangunan kayu tertutup, suara dari dunia luar menghilang. Tidak terdengar lagi deru mesin mobil, tiupan angin, ataupun suara binatang malam. Bangunan itu
seolah tidak berdiri di tengah hutan, melainkan berada di suatu tempat yang terpisah dari dunia manusia. Arya mencoba membuka pintu. Daun pintu tersebut tidak bergerak sedikit pun. Permukaannya berubah menjadi dinding kayu, tanpa gagang dan tanpa celah. Di belakangnya, 3 kursi pengantin telah menunggu. Bagas duduk di kursi pertama. Tubuhnya mengenakan pakaian yang sama seperti saat ditemukan di dasar jurang. Kedua tangannya menggenggam tanah hitam, sementara wajahnya pucat dan matanya terpejam. Damar berada di kursi kedua. Kain merah masih terikat di pergelangan tangan kirinya. Tanah hitam menutupi bibirnya, membuatnya tidak mampu berbicara. Kursi ketiga masih kosong. Di atasnya terletak cincin hitam dengan guratan huruf A. Lelaki tua bercaping lebar berdiri di samping kursi tersebut. Ia mengetukkan tongkatnya 3 kali ke lantai. Pada ketukan pertama, tubuh Bagas mengangkat kepala. Pada ketukan kedua, Damar membuka mata. Pada ketukan ketiga, kursi kosong itu bergeser mendekati Arya. Arya mundur sambil memegang tas berisi buku perjanjian. Ia bertanya kepada Larasati apakah perempuan itu benar-benar akan menyerahkan suami ketiganya setelah mengetahui siapa dirinya. Larasati tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam kendi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi kakinya tetap berdiri menghalangi jalan Arya menuju pintu. Perempuan tua berkebaya hitam berjalan mengelilingi mereka. Ia mengatakan bahwa seluruh syarat telah terpenuhi. Arya datang atas kemauannya sendiri. Ia menyelidiki Larasati atas pilihannya sendiri. Ia melamar, mengucapkan janji pernikahan, dan memasuki tempat perjanjian tanpa dipaksa. Darah yang sama dengan korban pertama kini telah kembali. Pembayaran ketiga hanya membutuhkan satu keputusan terakhir dari Larasati. Arya mengeluarkan buku hitam dari dalam tas. Ia menunjukkan halaman yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dihentikan jika buku tersebut dihancurkan sebelum pembayaran terakhir selesai. Kekayaan akan lenyap, tetapi Bagas dan Damar dapat dibebaskan. Arya meminta Larasati memilih. Ia bisa keluar dari tempat itu tanpa harta dan kecantikan abadi, tetapi tidak ada lagi nyawa yang harus dikorbankan. Atau ia bisa menyelesaikan pembayaran dan hidup selama puluhan tahun dengan 3 orang mati mengikutinya. Larasati memandang Bagas. Untuk pertama kalinya, mata suami pertamanya terbuka. Di dalam sorot mata itu tidak ada kemarahan, hanya ada kesedihan yang sama seperti ketika Bagas menatapnya dari balik kaca mobil pada malam kematiannya. Bagas mencoba berbicara. Tanah hitam berjatuhan dari mulutnya ketika ia meminta Larasati berhenti. Suara itu membuat tangan Larasati bergetar. Lelaki tua segera mengetukkan tongkatnya. Mulut Bagas kembali tertutup, sementara tubuhnya dipaksa bersandar pada kursi. Arya mengeluarkan pemantik dari balik pakaiannya. Ia menyalakannya di bawah buku perjanjian. Perempuan tua berkebaya hitam tidak berusaha mencegah. Ia hanya tersenyum dan mengingatkan bahwa Arya belum membaca seluruh isi halaman. Bagian terakhir telah dirobek. Namun, Arya tidak mempunyai pilihan lain. Api menyentuh sudut buku. Mula-mula nyalanya kecil, kemudian merambat dengan cepat ke seluruh sampul. Anehnya, api itu tidak menghasilkan asap. Nyala berwarna kemerahan bergerak di antara tulisan, menghapus nama-nama yang tercatat di dalamnya satu persatu. Ketika nama Bagas terbakar, tubuh suami pertama, Larasati, kejang. Tanah hitam terlepas dari kedua tangannya. Ketika nama Damar dilalap api, kain merah di pergelangan tangannya putus. Damar membuka mulut dan mengembuskan gumpalan tanah yang selama ini menyumbat suaranya.
Kedua lelaki itu berdiri dari kursi. Bangunan kayu langsung berguncang. Dari bawah lantai terdengar suara ribuan orang menjerit. Foto-foto pengantin yang berjajar di sepanjang lorong berjatuhan. Wajah hitam para lelaki di dalam foto mulai membuka mata. Lelaki tua bercaping lebar mundur untuk pertama kalinya. Arya mengira rencananya berhasil. Namun cincin hitam di kursi ketiga melompat ke jarinya. Cincin itu menyempit dengan sendirinya. Dari permukaannya keluar benang-benang merah yang melilit tangan, tubuh, dan leher Arya. Benang tersebut menariknya menuju kursi kosong. Arya berusaha melawan, tetapi kakinya tidak lagi menyentuh lantai. Perempuan tua itu kemudian mengeluarkan sobekan halaman yang selama ini hilang dari buku. Tulisan pada potongan tersebut muncul di dinding dalam bentuk bayangan besar. Buku memang dapat membebaskan nyawa yang telah diambil. Namun, semua utang yang dilepaskan harus dibayar oleh orang yang mengikat perjanjian. Jika Larasati ingin menyelamatkan Arya dan membebaskan dua suaminya, ia harus menghancurkan kendi sebelum isi di dalamnya dituangkan ke mangkuk ketiga. Saat kendi pecah, seluruh kekayaan akan lenyap. Usia yang selama ini ditahan akan kembali sekaligus. Dan Larasati harus menggantikan seluruh nyawa yang telah diserahkannya. Ia tidak akan sekadar meninggal. Jiwanya akan dibagi untuk menebus setiap suami yang pernah menjadi tumbal. Arya memandang Larasati. Ia tidak lagi memintanya menyelamatkan dirinya. Arya hanya meminta Larasati melakukan satu hal benar setelah semua kesalahan yang dibuatnya. Bagas dan Damar berdiri di belakang Arya. Kedua arwah itu menunggu keputusan perempuan yang telah mengorbankan mereka. Larasati mengangkat kendi tinggi-tinggi. Jika ia menjatuhkannya, perjanjian akan berakhir. Untuk beberapa detik, Larasati benar-benar berniat menghancurkannya. Namun, perempuan tua menggerakkan tangannya. Dinding bangunan berubah menjadi bayangan masa lalu. Larasati melihat kembali kontrakan sempit, warung yang dirusak, dan para penagih utang yang menertawakannya. Ia melihat dirinya tidur dalam keadaan lapar. Ia melihat semua orang yang dahulu mengabaikan permintaan tolongnya. Kemudian bayangan berubah. Rumah besar, toko emas, kendaraan, tanah, dan tumpukan uang muncul di hadapannya. Larasati melihat dirinya hidup muda dan kaya selama 30 tahun. Semua itu hanya membutuhkan satu nyawa lagi. Arya mengatakan bahwa Bagas pernah bersedia menolong Larasati tanpa meminta imbalan. Seandainya sejak awal Larasati menceritakan perjanjian tersebut, Bagas mungkin akan membantunya mencari jalan keluar. Namun, Larasati tidak pernah meminta pertolongan. Ia selalu memilih pengorbanan. Air mata mengalir di wajah Larasati. Kendi di tangannya perlahan diturunkan. Arya menyadari keputusan telah dibuat. Larasati tidak menghancurkan kendi itu. Ia berjalan mendekati mangkuk ketiga. Bagas mencoba menahannya, tetapi tubuhnya menembus Larasati seperti kabut. Damar berteriak agar perempuan itu berhenti. Sementara Arya terus ditarik menuju kursi kosong. Larasati membuka penutup kendi. Cairan gelap di dalamnya bergerak seperti sesuatu yang hidup. Suara tangisan tiga lelaki terdengar dari dasar kendi, meskipun Arya masih bernapas. Dengan tangan gemetar, Larasati menuangkan isinya ke mangkuk ketiga. Begitu tetes terakhir jatuh, benang merah menarik tubuh Arya ke kursi. Tanah hitam keluar dari bawah lantai dan merambat naik, menutupi kedua kakinya. Arya berusaha melepaskan cincin, tetapi benda itu telah menyatu dengan jarinya. Larasati berdiri di hadapannya. Ia meminta maaf, seperti ketika menyerahkan Bagas. Arya tidak menjawab permintaan maaf tersebut. Ia hanya memandang Larasati dan mengatakan bahwa kekayaan mungkin dapat membeli rumah, tanah, dan penghormatan. Namun, tidak ada kekayaan yang mampu menutup pintu bagi orang mati yang mengetahui jalan pulang.
Tanah hitam mencapai dada Arya. Sebelum kedua tangannya tertutup, ia meraih buku yang masih terbakar di lantai. Arya melemparkannya ke arah kendi. Sudut buku menghantam permukaan tanah liat. Kendi itu retak secara diagonal. Api masuk melalui celahnya. Dari dalam kendi terdengar jeritan yang membuat seluruh bangunan berguncang. Bagas dan Damar berubah menjadi bayangan hitam yang berputar mengelilingi ruangan. Tanah di bawah kursi Arya terbelah. Tubuhnya tenggelam perlahan. Sesaat sebelum wajahnya menghilang, Arya memanggil Bagas dan meminta maaf karena datang terlambat. Kemudian tanah menutup. Kursi ketiga kosong kembali. Tidak ada tubuh yang tersisa. Hanya cincin hitam Arya yang tergeletak di atasnya. Uang logam kuningan melayang dari dalam tas Larasati. Lingkaran ketiga berubah merah, tetapi sebuah retakan muncul tepat di tengahnya. Lelaki tua bercaping lebar memeriksa uang tersebut. Nyawa Arya telah diterima. Suami ketiga telah menjadi tumbal. Namun buku yang terbakar dan kendi yang retak membuat pengikatnya tidak selesai dengan sempurna. Kekayaan Larasati tetap menjadi miliknya. Kecantikannya akan bertahan. Tetapi ketiga arwah tidak lagi bisa ditidurkan sepenuhnya. Mereka akan mencari jalan keluar melalui makam, cermin, mimpi, dan siapapun yang berani menyaksikan ritual Larasati. Bangunan kayu mulai runtuh. Api menyebar ke dinding dan langit-langit. Larasati berlari menuju pintu yang kini kembali terbuka. Di belakangnya, bayangan Bagas, Damar, dan Arya berdiri di tengah api. Ketiganya menatap Larasati. Tidak satupun mencoba mengejarnya. Mereka hanya menunggu. Ketika Larasati melewati pintu, ia mendapati dirinya telah kembali berada di tepi jalan. Mobil hitam terparkir di hadapannya. Tidak ada bangunan, api, maupun suara jeritan. Di tanah hanya terdapat cincin Arya dan segenggam abu dari buku perjanjian. Larasati kembali ke Madiun sebelum fajar. Mobilnya terlihat memasuki desa, tetapi Arya tidak berada di dalamnya. Kepada para pekerja, Larasati mengatakan suaminya harus pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan mendadak. Beberapa minggu kemudian, ia mengumumkan bahwa Arya mengalami kecelakaan di luar negeri. Tidak ada jenazah yang dipulangkan. Larasati tetap membangun sebuah makam untuknya di samping makam Bagas dan Damar. Di bawah batu nisan itu, ia menguburkan cincin hitam serta abu buku perjanjian. Pada malam Jumat, kliwon pertama setelah makam selesai, Larasati datang membawa bunga dan kendi yang telah retak. Ia menuangkan cairan di atas makam Bagas. Tanahnya diam. Ia melakukan hal yang sama pada makam Damar. Tanahnya juga diam. Namun ketika Larasati menuangkan cairan ke makam Arya, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari dalam makam terdengar 3 ketukan. Tok, tok, tok. Kemudian suara Arya muncul dari bawah tanah. Ia mengatakan bahwa tubuhnya mungkin telah diterima sebagai tumbal, tetapi jiwanya tidak pernah berhasil dikunci. Arya tidak akan tidur, ia akan terus mencari jalan pulang. Sejak malam itu, Larasati selalu mengulang kalimat yang sama di depan makam ketiga. 2 telah dibayar, 1 belum disempurnakan. Dan bertahun-tahun kemudian, kalimat itulah yang didengar Raka ketika bersembunyi di balik pohon Kamboja. Bagian 7, tumbal yang sebenarnya. Raka sadar setelah 3 hari mengalami demam tinggi. Ketika membuka mata, tubuhnya masih lemah dan seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Ayahnya duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan anaknya. Raka kembali menceritakan semua yang dilihatnya di pemakaman. Ia menceritakan kendi retak yang dibawa Larasati, tanah yang bergerak di atas makam Arya,
serta suara lelaki menangis dari bawah batu nisan. Raka juga bersikeras bahwa makam ketiga itu kosong. Tidak ada peti ataupun jenazah di dalamnya. Hanya ada lubang gelap yang memanjang ke bawah tanah. Dari dalam lubang tersebut terlihat cahaya merah, seperti api yang menyala sangat jauh. Ayah Raka menganggap semua itu sebagai halusinasi akibat demam. Namun malamnya mereka mendengar 3 ketukan dari bawah lantai kamar. Tok, tok, tok. Raka langsung mengenali suara tersebut. Udara di dalam kamar berubah dingin. Permukaan cermin mengembun, kemudian perlahan memperlihatkan wajah seorang lelaki. Lelaki itu adalah Arya. Wajahnya pucat dan lehernya dipenuhi bekas lilitan benang merah. Arya memperingatkan Raka agar tidak menerima uang, makanan, atau minuman apapun dari Larasati. Makam ketiga telah menjadi pintu antara rumah Larasati dan bangunan kayu di Gunung Kawi. Ketika Raka melihat tanah makam terbuka, ia tanpa sengaja membuat pintu tersebut semakin lebar. Kini bukan hanya Arya yang dapat keluar. Bagas dan Damar juga mulai menemukan jalan pulang. Pada saat yang sama, di rumah besarnya, Larasati terbangun karena suara retakan. Uang logam kuningan yang disimpannya di kamar rahasia telah terbelah pada lingkaran ketiga. Retakan itu terus memanjang hingga hampir membagi uang menjadi 2 bagian. Kendi tanah liat di sampingnya mengeluarkan cairan hitam. Dari dalam kendi terdengar suara ketiga suaminya menyebut nama Larasati secara bersamaan. Pagi berikutnya, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat. Uang yang disimpan Larasati di dalam lemari berubah menjadi daun kering. Beberapa batang emas di tokonya berubah menjadi batu berwarna kusam. Surat kepemilikan tanah kehilangan seluruh tulisan, seolah tidak pernah berisi apapun. Para pekerja rumah makan menemukan persediaan makanan membusuk dalam 1 malam. Kendaraan pengangkut berhenti berfungsi. Rekening usaha Larasati mendadak kosong tanpa meninggalkan catatan transaksi. Namun perubahan yang paling menakutkan terjadi pada wajahnya. Setiap kali bercermin, Larasati melihat 3 wajah berbeda. Pada pantulan pertama, ia masih tampak muda dan cantik. Pada pantulan kedua, wajahnya terlihat tua dan penuh keriput. Sementara pada pantulan ketiga, kulitnya menghitam dan matanya berubah menjadi lubang kosong. Larasati mengetahui penyebabnya. Ada seseorang yang telah melihat makam Arya terbuka. Rahasia yang selama ini hanya diketahui orang mati, kini telah disaksikan oleh orang hidup. Sore itu, Larasati mendatangi rumah Raka. Ia datang membawa sebuah kotak berisi uang. Wajahnya kembali cantik, pakaiannya rapi, dan suaranya terdengar lembut. Larasati mengatakan bahwa demam telah membuat Raka melihat sesuatu yang tidak nyata. Ia meminta Raka melupakan kejadian di pemakaman. Sebagai gantinya, seluruh uang di dalam kotak akan menjadi miliknya. Raka tidak menyentuh kotak tersebut. Di belakang Larasati, ia melihat 3 bayangan lelaki berdiri berjajar. Bayangan pertama menggenggam tanah. Bayangan kedua memiliki kain merah di tangannya. Bayangan ketiga terus menunjuk ke arah kendi yang dibawa Larasati. Raka mengatakan bahwa Arya telah datang melalui cermin. Mendengar nama suami ketiganya, senyum Larasati menghilang. Kotak uang di atas meja terbuka dengan sendirinya. Seluruh isinya berubah menjadi bunga kantil yang telah membusuk. Larasati langsung meninggalkan rumah. Malamnya, perempuan tua berkebaya hitam kembali menemuinya. Perempuan itu berdiri di kamar rahasia sambil memegang uang logam yang retak. Ia mengatakan bahwa pembayaran ketiga telah diterima, tetapi ikatannya gagal disempurnakan karena buku perjanjian terbakar. Kesaksian Raka membuat keretakan semakin besar. Selama Raka masih hidup dan mengingat apa yang dilihatnya,
Arya akan terus mempunyai jalan untuk keluar dari makam. Larasati bertanya, apakah Raka dapat dijadikan pengganti? Perempuan tua itu tersenyum. Darah seorang saksi dapat menutup pintu untuk sementara. Jika darah Raka menyentuh makam Arya, sebelum malam Jumat Kliwon berakhir, arwah ketiga suami akan kembali tertidur. Larasati tidak bertanya apa yang akan terjadi kepada Raka. Ia hanya bertanya apakah kekayaan dan kecantikannya akan kembali. Perempuan tua itu mengangguk. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Larasati mengirimkan pesan kepada Raka. Ia mengatakan telah menemukan cara untuk membebaskan Arya dari dalam makam. Raka mengetahui bahwa pesan itu mungkin sebuah jebakan, namun Arya kembali muncul di cermin dan memintanya datang. Menurut Arya, pintu hanya dapat dibuka sepenuhnya jika orang hidup yang pernah menyaksikannya kembali berdiri di depan makam. Raka menceritakan semuanya kepada ayahnya. Mereka sepakat datang bersama. Beberapa warga yang sejak lama mencurigai Larasati juga mengikuti dari kejauhan. Menjelang tengah malam, Raka memasuki pemakaman. Larasati telah menunggu di depan 3 makam dengan kendi, kain merah, dan uang logam kuningan. Ia mengenakan kebaya pengantin yang sama seperti ketika menikah dengan Arya. Larasati meminta Raka berdiri di depan makam ketiga. Ia mengatakan Arya hanya bisa mendengar suara seseorang yang masih hidup. Raka harus menempelkan tangan ke tanah dan memanggil namanya sebanyak 3 kali. Raka berlutut. Ketika telapak tangannya menyentuh tanah, terdengar ketukan dari bawah makam. Tok, tok, tok. Tanah di sekeliling batu nisan mulai bergerak. Pada saat itulah kain merah di tangan Larasati meluncur seperti ular. Kain tersebut melilit pergelangan tangan Raka dan menariknya hingga terjatuh. Larasati mengangkat uang logam yang retak. Dari tepinya muncul guratan tajam, menyerupai ujung pisau. Raka berusaha melepaskan diri, tetapi kain merah semakin kuat mengikat tubuhnya. Ayah Raka dan warga berlari keluar dari tempat persembunyian. Namun sebelum mereka mencapai makam, kabut tebal muncul dan membentuk dinding. Mereka masih dapat melihat Raka dan Larasati, tetapi tidak mampu mendekat. Larasati memegang tangan Raka. Ia hanya membutuhkan setetes darah untuk menutup makam ketiga. Namun sebelum ujung uang logam menyentuh kulit Raka, makam Bagas terbelah. Sebuah tangan pucat muncul dari dalam tanah. Bagas bangkit perlahan dengan pakaian yang dipenuhi lumpur, diikuti Damar yang keluar dari makam kedua. Tanah hitam berjatuhan dari mulutnya, sementara kain merah terlepas dari pergelangan tangannya. Makam ketiga terbuka paling akhir. Tidak ada peti di dalamnya, hanya ada lubang panjang yang dipenuhi cahaya merah. Dari kedalaman lubang, Arya memanjat sambil membawa sisa buku perjanjian yang telah hangus. Ketiga suami Larasati kini berdiri mengelilinginya. Larasati mundur sambil menarik Raka. Ia meminta perempuan tua berkebaya hitam menepati janji dan mengembalikan semua kekayaannya. Perempuan tersebut muncul di antara pohon Kamboja bersama lelaki tua bercaping lebar. Namun keduanya tidak menolong Larasati. Mereka justru tertawa. Lelaki tua itu mengatakan bahwa darah Raka hanya mampu menutup makam selama 1 malam. Setelah itu, pintu akan terbuka kembali. Tidak ada manusia lain yang dapat menggantikan Arya karena syarat pembayaran ketiga hanya berlaku bagi suami yang berasal dari darah korban pertama. Larasati menyadari dirinya telah ditipu. Ia menuntut agar perjanjian dibatalkan. Perempuan tua itu mengingatkan bahwa sejak awal tidak pernah ada janji bahwa Larasati akan terbebas setelah menyerahkan 3 suami. Kekayaan tersebut hanya dipinjamkan selama perjanjian bertahan. Bagas membuka pintunya. Damar menjaganya.
Arya seharusnya menguncinya. Ketika kunci terakhir gagal, pemilik perjanjian harus masuk dan menutup pintu dari dalam. Sejak malam Larasati menempelkan darah pada lembar perjanjian, jiwanya telah menjadi jaminan utama. Ketiga suaminya bukanlah harga penuh, mereka hanya pembayaran sementara. Tumbal yang sebenarnya adalah Larasati sendiri. Tanah di bawah kaki Larasati mulai retak. Dari dalam retakan terlihat bangunan kayu dengan 3 kursi pengantin. Di tengah ketiga kursi itu kini berdiri sebuah kursi keempat. Kursi tersebut dihiasi kebaya merah. Nama Larasati terpahat pada sandarannya. Perempuan tua menawarkan pilihan terakhir. Larasati dapat melukai Raka dan mempertahankan kekayaannya selama 1 malam lagi. Namun, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia harus mencari korban baru. Hal itu akan terus berulang setiap minggu. Atau Larasati dapat menghancurkan kendi, melepaskan Raka, dan menerima seluruh utang yang selama ini ditanggung ketiga suaminya. Larasati memandang uang logam tajam di tangannya. Ia kemudian menatap Raka yang masih terikat. Untuk sesaat, keinginan mempertahankan kehidupan membuat Larasati mengangkat benda tersebut. Ia hanya perlu melukai 1 orang lagi untuk mendapatkan waktu. Namun, Bagas berdiri di hadapannya. Seperti pada malam kematiannya, tidak ada kebencian dalam mata lelaki itu. Bagas hanya bertanya, berapa banyak orang lagi yang harus menjadi korban sebelum Larasati merasa cukup kaya. Tangan Larasati berhenti. Ia melihat Damar, Arya, dan seluruh warga yang berdiri di balik kabut. Untuk pertama kalinya, semua kebohongan dan kematian yang disembunyikannya telah terlihat oleh orang lain. Tidak ada lagi rahasia yang bisa dilindungi. Tidak ada lagi kehidupan yang bisa dikembalikan. Larasati melepaskan kain merah dari tubuh Raka. Ia menyuruh pemuda itu berlari. Setelah Raka menjauh, Larasati memegang kendi dengan kedua tangan. Suara 3 suaminya terdengar dari dalamnya, bercampur dengan suara tangisan, serta jeritan orang-orang lain yang pernah muncul dalam foto pengantin di bangunan kayu. Larasati mengangkat kendi tinggi-tinggi. Kemudian ia membantingnya ke batu nisan Arya. Kendi itu pecah. Cairan hitam meresap ke dalam tanah. Uang logam kuningan terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, seluruh lampu di rumah besar Larasati padam. Toko emasnya dipenuhi batu. Uang di dalam brankas berubah menjadi daun. Kendaraan, rumah makan, dan seluruh harta yang diperoleh melalui perjanjian mulai hancur. Usia yang selama ini ditahan kembali ke tubuh Larasati sekaligus. Rambutnya memutih, kulitnya mengeriput, tubuhnya membungkuk seperti perempuan yang telah hidup selama ratusan tahun. Tanah di bawah kakinya terbuka semakin lebar. Benang-benang merah keluar dari dalam lubang dan melilit tubuh Larasati. Ia mencoba bertahan pada batu nisan, tetapi namanya telah dipanggil dari dalam bangunan kayu. Bagas melangkah mendekat. Larasati meminta maaf untuk terakhir kalinya. Bagas tidak menjawab. Ia hanya melepaskan tangan Larasati dari batu nisan. Tubuh perempuan itu jatuh ke dalam lubang. Dari kedalaman tanah terdengar suara kursi bergeser, disusul pintu kayu yang menutup sangat keras. Kabut langsung menghilang. Ketiga makam kembali tertutup. Bagas, Damar, dan Arya berdiri di depan batu nisan masing-masing. Wajah mereka perlahan berubah tenang. Ketiganya memandang cahaya pertama yang muncul di ufuk timur. Kemudian tubuh mereka memudar bersama datangnya fajar. Keesokan harinya, warga mendatangi rumah Larasati. Bangunan besar itu telah kosong. Perabotannya lapuk, dindingnya retak, dan halaman dipenuhi daun kering. Di ruang
rahasia hanya ditemukan 4 kursi kayu. Pada 3 kursi pertama terdapat cincin milik Bagas, Damar, dan Arya. Di kursi keempat terdapat foto Larasati. Wajahnya telah berubah menjadi hitam. Tidak pernah ditemukan jenazah Larasati. Setelah kejadian itu, Raka tidak pernah lagi mendengar ketukan dari bawah lantai. 3 makam di pemakaman tetap berdiri, tetapi nama pada batu nisannya perlahan menghilang karena hujan. Warga mengira semuanya telah berakhir. Namun beberapa bulan kemudian, seorang pedagang dari Madiun melintasi jalan lama di lereng Gunung Kawi menjelang malam. Di tengah kabut, ia melihat sebuah warung kecil yang masih terbuka. Seorang perempuan cantik berdiri di balik meja. Wajahnya menyerupai Larasati ketika masih muda. Ia mengenakan kebaya hitam, sementara 3 cincin pernikahan melingkar di jari-jarinya. Di belakang warung berdiri 3 bayangan lelaki tanpa wajah. Perempuan itu menawarkan sepiring makanan dan meletakkan sekeping uang logam kuningan di atas meja. Kemudian ia bertanya kepada pedagang tersebut tentang satu hal yang paling diinginkannya dalam hidup. Saat pedagang itu mengangkat kepala, senyum perempuan tersebut melebar, sama seperti senyum perempuan tua yang dahulu mendatangi warung nasi pecel Larasati. Sejak malam itu, beberapa orang mengaku masih melihat warung kecil tersebut muncul di antara kabut. Namun, warung itu hanya terlihat oleh mereka yang sedang putus asa, terlilit utang, dan bersedia membayar berapapun untuk mengubah nasib. Karena dalam perjanjian itu, kekayaan tidak pernah menjadi hadiah. Kekayaan hanyalah umpan, dan tumbal yang sebenarnya selalu orang yang mengucapkan keinginannya sendiri.